Oke, hari ini kita akan membahas ya terkait dengan lecture ke-6 ya, epidemi di jaringan ya, di jaring. Ya, outline yang akan kita coba pelajari ini adalah terkait dengan information cascade ya, aliran informasinya seperti apa, terus kemudian kita juga akan sedikit banyak membahas terkait dengan aplikasi epidemi ya, aplikasi epidemi. Keluaran dari bab ini atau pelajaran kita kali ini adalah yang pertama adalah memahami terkait dengan aliran informasi dan juga mekanisme penyebaran epidemik ya. Kemudian juga kita akan coba menganalisa terkait dengan aplikasi penyebaran epidemik itu sendiri ya. Nah, kita masuk ke aplikasi epidemik ya. Jadi seperti apa yang Anda bisa baca di sini bahwa ini adalah permulaan bagaimana COVID itu mulai bergerak ya, virus corona ya. Jadi pertama kita melihat tanggal 31 Desember 2019, jadi Komisi Kesehatan Kota Wuhan di Cina itu melaporkan sekumpulan kasus pneumonia, jadi belum dinamakan namanya ya, pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei, di mana di sini di state bahwa virus corona baru akhirnya diidentifikasi. Jadi awalnya itu adalah kasus pneumonia ya, penyakit pneumonia gitu ya. Kemudian tanggal 1 Januari 2020, satu hari berikutnya ya, itu WHO membentuk namanya IMST, semacam support team gitu ya untuk kasus-kasus terkait dengan penyakit-penyakit baru gitu ya. Di tingkat organisasi ada kantor pusat regional dan juga tingkat negara. Kemudian menempatkan organisasi pada pijakan darurat untuk menangani wabah. Jadi sudah memprediksi kira-kira wabahnya ini pasti akan besar gitu ya, seperti itu. Nah, tanggal 4 Januari 2020 WHO melaporkan di media sosial bahwa ada sekelompok kasus pneumonia ya, tanpa kematian di Wuhan di Provinsi Hubei ini ya. Kemudian 5 Januari 2020 WHO menerbitkan berita wabah penyakit ya, pertama tentang virus baru ini ya. Kemudian 12 Januari Cina secara terbuka membagikan urutan genetik COVID-19. Jadi sebetulnya sebagai kasus epidemi itu berarti ya bukan merupakan sebenarnya tugasnya ini, tapi tugas bersama ya dikelola oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nah ini epidemi yang terjadi kita bisa melihat bahwa pertumbuhannya sangat luar biasa dahsyatnya ya. Jadi tanggal 12 Oktober 2020 disebutkan di sini itu kasusnya cuma 37 juta, kemudian yang meninggal ada sekitar 1 juta, kemudian yang recovery sekitar 28 juta. Jadi ini masih kasusnya berarti masih ada yang dirawat ya, berarti yang rawat sekitar selisih antara 37 dikurang 28 dikurang 1 ya. Nah, 1 tahun berikutnya ya Oktober Maret berarti Oktober berapa bulan ya? Berarti 6 bulan ya, 6 bulan ke depan itu sudah segini kasusnya ya. Jadi 122 juta. Ya. Kemudian yang meninggal 2 kali lipatnya, 2,7 bahkan 3 kali ya. Ini kan 1 koma kecil ya, 2,7. Hampir ya 3 kali lipatnya. Kemudian yang recovery juga meningkat juga ya, alhamdulillah seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat ya kelabakannya dunia seperti apa, selisih dari kasusnya terus kemudian dikurangi dengan recovery dan juga dikurangi dengan kematian ini. Dan itu semua ditampung, kalau misalnya ditampung di rumah sakit, ya kira-kira mana rumah sakit yang mampu untuk menampung jumlahnya sampai jutaan. Kapasitas rumah sakit kita juga sangat terbatas, bagaimana kita akan kesulitan untuk mendapatkan ventilator dan sebagainya itu sangat luar biasa susahnya ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ini adalah pertumbuhan-pertumbuhannya tiap harinya di Indonesia seperti ini, dan ini masih Oktober kayaknya tahun lalu ya, masih Oktober tahun lalu, pertumbuhannya masih juga sekitar 4.497, sekarang sudah 3 kali lipatnya ya, 3 kali lipatnya. Kemudian saya juga ingin sebenarnya melihat ya pengaruh terkait dengan vaksinasi itu terkait dengan pertumbuhan COVID ya. Saya kira juga sangat jauh lah ya, sangat jauh dari apa yang kita harapkan sebetulnya. Kalau misalkan kita jujur ya, sebenarnya jujur sesuai dengan standar WHO, itu kalau kita menangani suatu epidemi kasusnya COVID ya, itu harusnya yang diperiksa itu adalah 1% dari itu. Jadi kalau misalkan tiap harinya. Kalau kita kalau pengen epidemi itu bisa cepat ditangani gitu ya, penyakit itu ya. Itu biasanya harusnya 1% dari total jumlah penduduk. Jadi kalau misalkan kita hitung jumlah penduduk Indonesia 270 juta, itu berarti setiap harinya yang harus diperiksa
itu harusnya 270.000 ya. Sedangkan kenyataannya kita melihat rata-ratanya hanya 25.000. Jadi kan jomplang, artinya yang tidak diperiksa, yang kemungkinan masih terinfeksi itu mesti bisa berkeliaran. Pastinya akan menyebabkan epidemi itu semakin dahsyat lagi gitu ya, seperti itu. Jadi beberapa yang kemarin sempat saya protes juga seperti itu ya, bukan protes artinya kalau ada orang yang ngomong terkait penanganan seperti apa, saya cenderung protes. Kenapa? Saya punya data terkait dengan itu, terus kemudian saya sampaikan seperti ini, terus ya udah mereka akhirnya paham juga gitu ya, bahwa sebetulnya perlu ada penanganan lebih serius gitu ya terkait dengan epidemi ini. Terus kemudian terkait dengan vaksinasi ya, vaksinasi itu juga kalau seandainya pertumbuhannya lambat seperti sekarang gitu ya, lambat seperti sekarang, itu baru 10 tahun lagi seluruh penduduk Indonesia itu dikena vaksin. Artinya berarti masih ada kemungkinan penyakit itu masih berkeliaran juga ya. Apalagi sekarang ada varian-varian baru seperti B117 dan sebagainya, itu membuat saya terus terang ya sedikit ngeri-ngeri sedap ya terkait dengan COVID itu. Nah, ini ceritanya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ini dari tahun 2003 ya. 2003. Tadi kan tertangkapnya 2019, berarti masih di Cina terus kemudian mulai menyebar gitu ya. Mulai cukup lama juga berarti ya. Ini ceritanya gini ya. Pada suatu malam ya di tanggal 21 Februari 2003 itu ada seorang dokter dari provinsi Guangdong di Cina itu melakukan check-in ke hotel, hotel Metropole di Hong Kong. Dan dia sebelumnya itu merawat pasien yang menderita penyakit. Nah, diagnosanya kurang jelas, ya disebut pneumonia adalah atipikal. Saya nggak terlalu tahu juga nih penyakit apa ini. Nah, keesokan harinya setelah meninggalkan hotel, dia pergi ke rumah sakit setempat di Hong Kong juga ya. Kali ini dia sebagai pasien, jadi mungkin mengeluh mulai ada infeksi terkait dengan virus tadi. Nah, dia meninggal ya di sana beberapa hari kemudian karena penyakit itu. Jadi dia merawat pasien terus sekarang kena sendiri ya penyakit itu. Nah, dokter itu tidak meninggalkan hotel ini tanpa jejak ya, tanpa jejak. Malam itu 16 tamu hotel Metropole lainnya dan satu pengunjungnya juga tertular penyakit. Dan akhirnya berganti nama namanya SARS. Ini yang penyakit sebelum ini ya, sebelum COVID ya. Ada Ebola, ada SARS. Itu sebetulnya penyakit pernapasan. Seperti itu. Jadi makanya yang diserang itu paru-paru. Jadi makanya perlu ventilator yang banyak ya. Jadi penyakit pertumbuhan ininya ada mutasi gitu ya, mutasi. Jadi penyakitnya makin kuat dan terus kemudian menyerang atau memberikan varian-varian yang baru yang mungkin lebih cepat nyebarnya dan lebih dahsyat efeknya gitu ya, seperti itu. Dan pastinya masing-masing orang akan berbeda-beda ya. Kebetulan dokter ini mungkin lagi drop gitu, kemudian dia kena penyakit SARS ini, terus akhirnya dia meninggal. Terus kemudian, nah, para tamu itu, tamu hotel tadi ya, namanya epidemi ya, tamu hotel tadi membawa virus SARS tadi ke Hanoi, ke Singapura, ke Toronto, yang memicu wabah di masing-masing kota tersebut. Ahli epidemi kemudian melacak hampir setengah dari 8.100 orang kasus SARS tadi yang terdokumentasi sampai ke hotel Metropole. Jadi dari total 8.000 itu ada setengahnya yang dia ada simpulnya di hotel Metropole. Jadi kalau kita coba selidiki gitu ya, orang ini kena di mana, ketemu dengan siapa itu akhirnya terdokumentasi sampai ke hotel Metropole. Anda bayangin, hampir mirip dengan informasi kan? Misalnya informasi ini hoax atau tidak? Tanyain. Kamu dari mana? Dari si B. Si B dari mana? Si C. Dari si C dari mana? Dari D. Akhirnya ngumpul di satu titik. Ya. Makanya bisa ketemu itu. Kalau misalnya kita mencoba mentrace informasi dari situ. Jadi aliran epidemi itu mirip-mirip dengan aliran yang ada di informasi. Gitu. Kebayang nggak ya? Itu ya sebetulnya teori-teori itu banyak sekali yang itu diambil dari alam juga ya, dari epidemi penyakit, ada yang yang algoritma semut, ya, itu kan juga ada yang digunakan dari bagaimana semut itu menghubungkan antara semut dengan satu yang lain, terus kemudian bagaimana dia berhubungan dan menyebar informasi itu seperti apa dan sebagainya, itu kan prinsip seperti itu yang digunakan. Banyak sekali algoritma yang melihat fenomena-fenomena yang ada di alam. Salah satunya ini salah satu juga nanti akan coba kita adopsi untuk mendeteksi ya terkait dengan aliran suatu informasi.
Nah, dengan itu dokter yang membawa, ya, dokter yang tadi yang meninggal tadi di Hong Kong tadi itu membawa virus ke Hong Kong dan ini menjadi contoh namanya super spreader. Ya. Nah, kemudian seorang individu, definisinya apa ya? Seorang individu yang bertanggung jawab akan infeksi dari sejumlah yang tidak proporsional selama pandemi. Artinya jumlahnya itu karena apa ya sangat cepat ya penularannya itu bisa banyak sekali gitu. Satu orang tapi bisa menyebabkan banyak sekali kena gitu. Sumbernya ya, super spreadnya, super spreadernya. Nah, kemudian seorang ahli teori jaringan akan mengenali super spreader ini sebagai hub, ya, sebagai penghubung, kemudian node dengan jumlah tautan yang luar biasa dalam jaringan kontak tempat penyakit menyebar. Karena hub tadi muncul di banyak jejaring, super spreader ini telah didokumentasi di banyak penyakit menular, dari cacar hingga AIDS. Jadi sebetulnya ingin melihat ya dasar asal mula ya akarnya itu dari mana gitu. Biasanya memang teori-teori ini memang banyak dipakai ya di kedokteran atau mungkin banyak teknik-teknik yang lain yang bagaimana dia mencari itu gitu, mencari titik sumbernya. Titik sumbernya kita ambil, kalau harapannya nanti kalau cuma sepotong saja itu dia bisa bikin lagi gitu, bikin lagi yang lainnya lagi. Dan karena kita melihat dampaknya sangat luar biasa, pastinya kalau misalkan ini tidak segera diberantas, pastinya akan menjadi semakin luar biasa lagi. Dia menyebarkan informasi lagi, bikin heboh lagi, menyebarkan informasi lagi, menjadi seperti itu juga akan menyebabkan seperti itu. Jadi terus kemudian kemarin sudah saya ceritakan juga kepada Anda terkait dengan bagaimana teknik orang pemadam kebakaran memadamkan api kebakaran hutan. Biasanya kalau kita bisa baca ya di beberapa media online atau media offline itu sering sekali kalau misalnya ada kebakaran hebat di daerah Riau, daerah Kalimantan, daerah Sumatera gitu ya, itu senantiasa menimbulkan bahwa titik api kebakaran ini ada berapa banyak. Gitu. Harapannya dengan itu kalau kita matikan dia titik api itu kebakaran itu hilang seperti itu. Ya. Nah itu penyakit juga seperti itu ya, cacar, AIDS juga seperti itu. Bagaimana caranya terus kemudian ya dengan kita mengetahui pengetahuan dasar itu, dasar penyakit itu dari mana dan sebagainya, atau mungkin kita melakukan autopsi terkait dengan dokter tadi, itu nanti diharapkan ada semacam ini, bahkan mungkin pasien tadi ya, pasien yang dirawat tadi kan oleh dokternya tadi sebelum dia ke Hong Kong tadi kan ada pasien juga ya, mungkin kalau misalnya bisa diambil itu sampelnya terus kemudian diselidiki, kemungkinan juga masih bisa ya dilakukan vaksinasi atau sebut saja ditemukan obat yang tepat lah ya untuk semua ya, seperti itu. Nah ini seperti ini ya. Jadi sebut saja seorang itu namanya Mrs. M gitu ya, terus kemudian dia menyebar ke sini. Mula-mula mungkin nggak terlalu banyak ya, terlalu banyak, mungkin cuma yang berhubung langsung dengan dia itu tidak terlalu banyak, mungkin 17 itu tadi menghubungi semua dan sebagainya. Kemudian dia pergi ke daerah tertentu, kemudian dia menyebarkan lagi, kemudian dia pokoknya inilah ya rumit lah. Nah ini kalau Anda lihat, ini kan hampir mirip dengan semacam peta jejaring ini ya sosial gitu apa namanya penyebaran informasi kan mirip ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang mungkin bisa nanti diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di jejaring sosial online seperti itu. Penyebarannya seperti itu ya. Nah ini penularannya ya. Jadi penyakit menular menyumbang 43% dari beban penyakit global. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam jumlah tahun bagaimana orang-orang itu kehilangan hidup sehat ya. Nah, mereka itu disebut sebagai contagious ya atau penularan ya. Kenapa? Karena mereka ditularkan melalui kontak dengan orang sakit atau dengan sekresi mereka, Kemudian obat dan vaksin jarang cukup untuk menghentikan penyakit menular, sama pentingnya bagaimana kita memahami patogen yang bertanggung jawab atas penyebaran atau penyakit itu menyebar dalam populasi, yang mana pada gilirannya menentukan cara kita mengelola pengobatan dan vaksin yang tersedia. Makanya teknik-teknik yang dilakukan negara-negara itu negara-negara yang bagaimana dia sudah mendapat semacam serangan hebat dari COVID itu seperti Cina saja ya, saya pernah baca di beberapa literatur itu. Jadi atau di Singapura lah ya, Singapura itu kan sekarang sudah nggak terlalu dengar ya, teman-teman saya juga masih yang kerja di sana itu sudah beraktivitas secara normal gitu, sepedaan juga bebas, tidak usah pakai masker dan sebagainya itu. Jadi setiap masyarakat itu
dikasih semacam gelang gitu ya, gelang yang terus gelang terkait posisi dan suhu ngukur ya, dan itu secara real time dilaporkan ke sistem. Terus kemudian ya ada penandanya kalau misalnya dia kena, itu langsung langsung ditangani secara cepat gitu oleh tim sergap mereka gitu ya, dan penanganan yang bagus oleh mereka. Bahkan kalau misalnya ada satu saja ya, misalkan dalam satu apartemen, misalnya satu apartemen misalkan itu ada kompleknya banyak ya. Misalnya ada apartemen itu kan kadang-kadang satu lokal itu kan ada banyak untuk apartemen ya. Itu mereka ukur tuh radiusnya berapa, terus akhirnya ditutup semua, diblok semua. Terus kemudian pemerintah benar-benar mensupport terkait dengan makanan, minuman, semua dijamin. Bahkan dokter, misalkan, jadi benar-benar diisolasi di situ. Tapi isolasi yang benar ya. Tidak ada yang keluyuran karena butuh uang, makan, dan sebagainya gitu ya. Itu mereka benar-benar disupport sama pemerintah. Di Cina, di Singapura, menurut teman saya seperti itu ya laporannya. Jadi pemerintah tuh punya data record gitu terkait dengan itu, terus kemudian dia bisa trace gitu, misalnya kalau ini di hubungan ini dan sebagainya, dan di gelang itu dia bisa posisi dia di mana gitu, jadi dia berhubungan dengan siapa dan sebagainya, dan seterusnya itu bisa dipantau ya dengan bagus gitu ya. Ya kalau dibandingkan dengan Indonesia, ya Anda bisa bisa membandingkan sendiri seperti apa penanganannya. Rumah sakit juga seperti itu dan sebagainya. Jadi memang itu bermain itu juga ya, nanti mirip dengan tadi bisa kedeteksi tadi bagaimana kalau satu orang ini menghubungi siapa dan sebagainya, itu bisa kedetek gitu ya, kira-kira jalur penyebarannya sudah berapa banyak. Akhirnya ya pastinya kalau misalnya satu orang tadi sudah terdeteksi kena, dia dalam waktu beberapa hari ke belakang itu dia berhubungan dengan siapa ya, dengan adanya titik-titik koordinat tadi, dia di mana bertemu orang dengan siapa dan sebagainya, itu ketahuan, nanti kemudian langsung bergerak secara masif untuk mencoba melokalisir ya, semua penyakit yang kena tadi ya, seperti itu. Itu penanganan yang mereka lakukan ya, luar biasa ya. Cina juga kalau nggak salah pada waktu kan pernah zero ya, pertumbuhan COVID itu kan zero pernah ya di Cina. Meskipun sekarang juga tumbuh lagi, tetapi penanganannya kan lebih bagus karena dia udah berpengalaman terkait dengan penyakit yang kena buat mereka itu, dan dia udah tangani secara bagus, terus kemudian sekarang kena lagi. Bahkan kalau misalkan satu orang aja yang kena itu langsung di lockdown semua. Jadi kan pernah kemarin itu kalau nggak salah di mana, di daerah mana, di negara mana gitu, diterapkan untuk kuliah bukan daring tapi onsite, jadi harus datang ke kampus dan sebagainya. Kalau siswa SMA juga harus datang ke sekolahnya dan sebagainya. Begitu kena satu saja langsung diselidiki lagi, atau mungkin kebijakan itu dicoba dipelajari lagi dan diselidiki bagaimana. Akhirnya muncul suatu peraturan untuk di lockdown lagi dan seterusnya. Ya, satu saja. Kalau ya saya pernah dengar itu di Tasik ya. Tasik itu ada sebuah sekolah gitu ya. Sekolah yang sistemnya asrama gitu ya. Terus kemudian ada satu orang yang kena, ya. Terus diperiksa, datanya dia udah nyebar ya. Jadi pada waktu itu Tasik itu langsung zona hitam. Kenapa? Karena seluruh penghuni asrama itu kena semua, sekitar 350 orang. Ya ada sih beberapa mahasiswa yang nggak kena, tapi yang namanya juga berinteraksi, mau tak mau ya harus dirawat juga dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa lah ya penanganannya yang harusnya bisa bagus ya seperti negara-negara yang lain. Dan pastinya membutuhkan dana yang banyak. Ya. Oke ya. Kita kan coba lihat ya secara biologis ya COVID-19 misalnya. Penyebarannya seperti apa gitu ya. Jadi ini penyebaran patogen di jaringan kontak masing-masing adalah pokok bahasan di bab ini. Contohnya misalkan termasuk penyakit yang ditularkan melalui udara. Jadi COVID-19 itu seperti itu, penyakit yang ditularkan melalui udara, seperti influenza, SARS, dan juga tuberkulosis, yang ditularkan saat dua orang menghirup udara di ruangan yang sama. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita nggak kena TBC, tapi kena TBC. Kenapa? Karena kita menghirup udara yang sama di ruangan yang sama. Jadi makanya jangan suka misalkan ke rumah sakit gitu. Rumah sakit misalkan ya sebisa mungkin diminimalisir lah, orang yang datang ke sana itu benar-benar orang yang sakit dan yang mengantar aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Untuk itu meminimalisir itu. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang tuberkulosis, TBC itu kan kita nggak ada misalkan keluarga kita nggak ada penyakit terkait dengan itu, tapi kok tiba-tiba muncul dan sebagainya, ya mungkin kita bisa ini. Dan bahkan kadang-kadang kita menggunakan gelas yang sama juga gitu ya.
Ya, nggak tahu dah, mungkin karena terpaksa buru-buru terus kemudian melihat ada gelas cecer, gelas plastik atau apa, kemudian diminum dan sebagainya, kan kadang-kadang bisa juga ya seperti itu. Kemudian penyakit menular dan parasit ditularkan saat orang saling bersentuhan, itu seperti virus Ebola. Kemudian ada yang ditularkan melalui apa namanya kontak dengan cairan tubuh pasien, HIV, kemudian penyakit-penyakit menular lainnya, ya, seksual lainnya yang ditularkan selama hubungan seksual dan seterusnya. Nah, penyakit menular juga termasuk kanker yang dibawa oleh virus penyebab kanker ya. Jadi kita itu menurut dokteran itu kita membawa sel kanker ya. Dan itu sel kanker kita itu seperti ini, seperti binatang buas yang lagi tidur gitu. Kalau tubuh kita lagi drop, dia muncul ya. Jadi makanya perlu kita jaga ya senantiasa imun kita, tubuh kita untuk terhadap segala penyakit yang bisa ini ya seperti itu. Terus kemudian ini virus HPV dan juga EBV itu penyakit yang dibawa parasit seperti kutu busuk dan juga malaria ya. Ini juga beberapa penyakit secara biologis, ada COVID, ada influenza, SARS, ini kan sejenis ya sebetulnya ya. Cuma apa namanya penyebarannya mungkin berbeda terkait dengan jenis ininya ya. Jadi bermutasi ya. Pastinya lebih canggih gitu. Misalnya kalau orang itu di-upgrade lebih bagus gitu ya penyakit yang jadi senantiasa dia belajar gitu. Jadi makanya sebetulnya kalau misalkan kita belajar terkait dengan obat itu sebisa mungkin kita menghindari apa namanya antibiotik. Antibiotik itu kan berarti kita menambah suatu cairan di tubuh kita untuk membuat supaya ada muncul antibiotik itu di kita gitu untuk terkait dengan penyakit ya. Padahal sebetulnya kalau kita nggak diobatin pun sendiri, tubuh kita tuh dengan sendirinya akan menciptakan antibodi juga sendiri. Antibodi sendiri yang harapannya nanti bisa jadi kalau kita panas ya, kita panas misalkan sakit gitu ya, itu sebetulnya bukan berarti ini, sebetulnya antibodi kita lagi bekerja gitu ya, bagaimana ya, istilahnya kalau mungkin virus mengerahkan pasukan, kita juga mengerahkan pasukan lagi bertempur gitu. Ya kalau imun kita atau antibodi kita kurang bagus, ya perlu ada asupan lagi yang antibiotik tadi. Tapi kalau misalkan kita bagus, lama-lama juga akan sembuh gitu ya. Saya coba perhatikan itu ya beberapa, terutama anak saya itu kan ada yang dia pakai vaksinasi, ada juga yang enggak ya, imunisasi sama enggak gitu. Yang saya perhatikan ya, ini jangan dicontoh ya. Yang saya perhatikan, anak saya yang tidak dikasih vaksinasi atau imunisasi itu lebih cepat dia merecovery badannya gitu. Jadi kalau sakit flu atau apa itu dia sering kena gitu, tapi sembuh cepat gitu. Jadi dalam waktu 2 hari, 3 hari itu udah sembuh. Beda dengan yang imunisasinya lengkap itu cenderung ini. Karena imunisasi itu kan dikasih penyakit. Seperti kita vaksinasi itu kan dikasih penyakit yang dilemahkan. Kalau kita misalkan imun kita nggak kuat, makanya kan untuk vaksinasi kayak COVID-19 ini kan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Misalkan kalau dia hipertensi, misalnya di atas 150 gitu denyut jantungnya, itu nggak boleh. Kalau misalnya kita punya penyakit-penyakit yang lain yang kronis nggak boleh, hanya diperbolehkan bagi orang yang sehat. Karena kita dikasih penyakit. Tapi penyakit yang dilemahkan ya, kadarnya pasti akan berkurang lebih jauh dan seterusnya. Oke. Nah ini secara digital, penyebaran secara digital gimana? Nah, ini kita kenal terkait dengan virus komputer ya, di mana program berkembang biak sendiri yang dapat mengirimkan salinan dirinya dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Nah, pola penyebarannya itu memiliki banyak kesamaan dengan penyebaran patogen. Yang tadi ya, penyakit yang COVID, influenza, SARS, tuberkulosis, malaria, kutu busuk, dan sebagainya itu ada di situ ya, cara penyebaran. Polanya mirip ya. Tapi virus digital itu juga memiliki banyak fitur unik. Ya. Jadi tergantung orang yang ngembangin, mau supaya menarik gimana. Gitu ya. Dikasih fitur-fitur yang lain, yang pastinya senantiasa berkembang. Makanya antivirus juga senantiasa berkembang gitu ya. Ya, terus kemudian seiring dengan mobile phone ya yang berubah menjadi komputer genggam, artinya dengan fitur-fitur yang meningkat menjadi bagus mirip dengan komputer genggam. Artinya di situ kita bisa membuka dokumen, bisa melakukan apapun di situ yang cara kerja komputer. Tapi akhir-akhir ini kita juga bisa menyaksikan bahwa muncul juga virus-virus yang berkembang juga ya, dan worm-worm yang terkembang menginfeksi smartphone. Nah, itu juga ada ya kasusnya seperti itu. Ya, jadi berkembang juga virus terkait dengan virus komputer itu berkembang juga gitu ya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ya beberapa
fenomena yang ada, kemudian agen-agennya apa, kemudian networknya seperti apa, jejaringnya ya. Ini penyakit kelamin misalkan, ini ada agennya patogen, kemudian jaringannya adalah jejaring seksual. Ya. Kemudian ada juga rumor spreading, itu informasi dan meme-memes. Terus kemudian ada nih networknya adalah jaringan komunikasi dan seterusnya. Ya. Ini distribusi dari suatu informasi itu terkait dengan ide, knowledge, kemudian ada jaringannya seperti ini. Kemudian ada virus komputer, ada juga virus mobile phone, kemudian ada juga ini kutu busuk ya. Kutu busuk ya kita tahu lah ini jaringannya hotel ya, atau jejaring terkait dengan orang-orang yang hobi traveler gitu. Dan biasanya kan namanya juga hotel itu kan orangnya berganti-ganti, kadang-kadang kalau misalnya perawatannya kurang bagus dan sebagainya atau pencuciannya kurang bagus ya muncul suatu penyakit ya, parasit ya di situ. Kemudian ada juga malaria, itu adalah penyebabnya adalah nyamuk dan juga jejaring orang juga ya, yang bisa. Jadi kan orang itu sebagai ini kan, sebagai mediasinya. Jadi begitu kita kena digigit malaria kan akhirnya membentuk senyawa di situ, kemudian malaria tadi menggigit lagi, kemudian disebarkan ke yang lain dan sebagainya, itu kan menyebabkan infeksi itu ya, malaria dan sebagainya. Itu beberapa mekanisme dari transformasi terkait dengan baik itu penyakit secara biologis maupun secara digital ya, seperti itu. Nah, ini ada model spreadingnya. Spreadingnya ini diambil dari literatur. Nanti kalau misalnya Anda perlu saya kasih ya literatur ini. Tadi dikasih sama koordinator. RO itu ada jumlah kasus baru yang diharapkan dari penyakit yang disebabkan oleh satu individu. Jika RO-nya ya, itu lebih besar dari 1 berarti artinya menyebar. Kemudian RO-nya lebih kecil 1 berarti penyakit tadi mati ya. Kemudian kalau R0-nya itu 1 itu ambang batas endemi. Kemudian P itu sendiri adalah atau rho ya, rho dia harusnya. Rho itu adalah perhitungan empirisnya. Nah, untuk setiap penggemar atau node atau hub gitu ya, itu kita akan menghitung berapa banyak teman-teman yang ini contoh kasus ini bagaimana orang itu melike atau menyebarkan suatu foto di Flickr ya, Flickr ada aplikasi namanya Flickr ya. Nah itu rata-rata hitungannya seperti ini. Jadi RO itu akan sama dengan rho kuadrat ya, rho 0 dikalikan dengan lambang ini. Lambang ini apa nih? Lambang siku seperti ini itu rata-rata ya, rata-rata. Jadi rata-rata K dikuadratkan dibagi dengan K, hitung rata-ratanya dikuadratkan ya. Jadi time pertama misalnya menyebar seperti itu, time kedua dia menyebarkan ke B, time kedua C, kemudian time ke-5 saya nggak tahu ya, 3, 4, 5-nya tiba-tiba 5 gitu ya. Dari situ nanti akan didapat untuk kasus-kasus seperti ini yang modelnya seperti ini, itu didapat K-nya itu adalah rata-ratanya itu 14,7, sedangkan nilai ya rasio ya terkait jumlah kasus baru yang diharapkan dari penyakit yang disebabkan individu yang disebabkan individu itu adalah 48 ini berarti orang yang menyebarkannya, sekitar 48 orang ya, seperti itu. Nah, perhitungannya seperti apa nanti ada di ini, ada di slide nanti di paper nanti saya kasih lah ya kepada Anda papernya ya. Jadi kalau lambang ini itu artinya rata-rata ya. Jadi kalau kayak gini. Misalnya ada nggak tahu lah ini node-nya apa, ini rata-rata namanya. Rata-rata. Rata-rata saya lupa masang itu poin pen saya, jadi rata-rata ya, rata-rata. Jadi seperti itu, ini adalah rata-rata. Oke, nanti saya langsung kasih link lah nanti ya, sudah berulang seperti ini. Sedangkan rho 0 itu adalah probabilitas dari infeksi ya, atau dikatakan juga degree dari P bintang K. P dikalikan dengan P tadi ya. Oh, perhitungan empiris tadi. Oh, sorry, ini P benar ya. P perhitungan empiris kemudian dikalikan dengan rata-ratanya. Ini modelnya ya, seperti itu. Oke, saya clearkan dulu. Nah, kita masuk ke, atau mungkin saya coba share ya terkait
papernya ya, atau nanti aja Anda baca-baca ya. Ada satu paper khusus yang menjelaskan terkait dengan ini, yang tadi itu ya, sebelumnya ini ya, sebelumnya ini model spreading ya. Nanti kita akan coba kasihlah kepada Anda. Kemudian, nah ini kita masuk ke model epidemik. Nah, ini ahli yang terkait dengan epidemik ya, itu telah mengembangkan kerangka kerja analitis dan juga numerik yang kuat ya, untuk memodelkan penyebaran sebuah penyakit atau patogen. Nah, kerangka kerja ini bergantung pada dua hipotesis dasar, kata dia ya. Apa yang dinamakan kompartementalisasi atau juga mix dari homogen atau homogen mix ya, atau pencampuran homogennya ya. Jadi dua hipotesis dasar ini yang dikembangkan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang epidemiologi ya. Nah, kita masuk ke compartmentalization ya. Mentalization. Jadi model epidemi itu mengklasifikasikan setiap individu berdasarkan stadium penyakit yang mempengaruhi mereka. Nah, klasifikasi yang paling sederhana mengasumsikan bahwa seorang itu berada di salah satu dari tiga keadaan ini, keadaan atau kompartemen. Yang pertama adalah susceptible, rentan. Jadi ada individu yang rentan. Jadi individu yang sehat, yang di mana dia belum terkena patogen. Itu namanya susceptible. Kemudian ada juga infectious. Infectious itu adalah individu yang tertular, ya, yang telah terkena patogen dan karenanya dapat menginfeksi orang lain. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya yang ketiga adalah recovered ya. Itu adalah individu yang pernah terinfeksi sebelumnya, tetapi dia sembuh dari penyakit dan harapannya tidak menular gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat apakah dia kalau sudah sembuh dari COVID apakah kena COVID lagi? Sangat besar juga kemungkinan dia kena COVID lagi karena apa? Varian-varian dia itu banyak. Ya. Kemarin terakhir ada yang saya baca itu ada 7 varian. Kemudian sekarang bertambah lagi dengan satu yang ditemukan di UK itu B117 itu juga varian baru lagi. Sudah 8 berarti ya. Nggak tahu mungkin kalau sesuai dengan iklim dan yang ada di suatu daerah bisa jadi penyakitnya akan bisa menjadi lebih ganas atau ya bisa down, bisa nggak bisa berkembang di situ ya seperti itu. Jadi ada 3 ya kondisi ya. SIR, jadi nanti ada teori SI, ada SIR, ada SIS juga ada ya. SI. Jadi di sini nanti banyak sekali berkembang teori. Ada yang modelnya itu susceptible, kemudian infectious, kemudian ada juga yang susceptible, infectious, recovered, itu juga ada. Ada model SI, ada SIR, ada juga model SIS, itu juga ada. Kita kembangkan dari situ. Nah, termasuk juga yang compartmentalization ini. Jadi pemodelan beberapa penyakit membutuhkan status tambahan, yaitu apa? Ya, mungkin dia karena punya imun yang kuat, jadi dia termasuk individu yang kebal. Yang kebal, yang tidak dapat terinfeksi. Atau juga bisa juga sebagai individu laten, yang telah terpapar penyakit, tetapi belum menular. Ya, jadi apa? OTG ya, kalau misalnya kita orang yang kena, tapi belum menularkan dia, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau OTG bisa ya, ini ya, bisa jadi termasuk yang individu yang kebal mungkin ya, kebal boleh ya maksudnya. Nah, individu tadi dapat berpindah antar kompartemen. Misalnya pada permulaan wabah influenza yang baru, semua orang itu dalam keadaan rentan. Jadi semua itu ya istilahnya diasumsikan dia susceptible atau rentan. Nah, begitu seorang melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi, maka dia bisa terinfeksi. Akhirnya dia akan pulih dan mengembangkan kekebalannya, kehilangan kerentanannya terhadap jenis influenza tertentu. Saya terus terang juga pernah dikasih obat ya terkait dengan pernah disuntik vaksinasi influenza saya itu ya, disuntik vaksinasi influenza seperti itu, dan yang luar biasa. Selama setahun itu saya nggak pernah kena flu ya, batuk gitu nggak pernah gitu. Ya, apakah itu efek dari itu atau mungkin kekebalan saya bertambah seperti apa, saya kurang paham juga ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu gitu ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang memang seperti itu. Saya pernah divaksinasi influenza ya seperti itu. Oke, kita masuk ke itu kompartemen ya, compartmentalization ya. Kita masuk ke yang berikutnya adalah homogeneous mixing atau percampuran homogen. Hipotesa dari pencampuran homogen ini juga disebut sebagai pendekatan campuran penuh.
atau disebut juga aksi massa, di mana dia mengasumsikan bahwa setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk bersentuhan dengan individu yang terinfeksi. Hipotesa ini untuk mengetahui jaringan kontak yang tepat, tempat penyebaran penyakit, dan bagaimana dia menggantikannya dengan asumsi bahwa siapapun itu dapat menginfeksi orang lain. Nah, model epideminya ya ada dua parameter. Yang pertama adalah ada yang namanya angka kelahiran virus ya atau beta gitu. Ada juga tingkat kematian virus atau delta. Jadi yang beta tadi adalah probabilitas dari serangan tetangga yang terinfeksi virus. Jadi kalau kita lihat di sini ada apa ya? Ada orang nih N namanya. Terus kemudian ada yang menyerang dia dari N1 dan N2, di mana N1 dan N2 itu dia sudah terinfeksi. Tanda merah kan? Tanda merah itu sudah terinfeksi. Pastinya dia mempunyai semacam probabilitas beta tadi ya. Di mana dia ada kemungkinan untuk menghadapi atau serangan tetangga yang terinfeksi. Jadi N1 dan N3 itu menyerang dia. Kemudian ada juga namanya tingkat kematian virus tadi ya. Ini adalah simbol yang terinfeksi tadi sembuh gitu. Jadi artinya sesudah dia kena itu ada kemungkinan namanya tingkat kematian virus. Di mana di sini disimpulkan bahwa simbol tadi yang sudah terinfeksi ya, ini terinfeksi karena penyerangan dari probabilitas beta dan probabilitas beta yang satu dari N1 dan N3 ini, dia menjadi terinfeksi terus kemudian mengembangkan imunitas dia dan itu namanya probabilitas delta. Jadi ada probabilitas terkait dengan kelahiran virus atau terinfeksi virus, ada juga yang probabilitas terkait dengan sembuhnya ya, seseorang yang terinfeksi tadi. Seperti itu. Nah, model secara umum itu adalah seperti ini ya. SEIR model ya. S itu apa? S itu adalah ini ya, susceptible. Kemudian yang E itu expose. Kemudian yang I itu adalah infected ya. Kemudian yang R ini adalah recovery, kemudian Z itu imun. Ya. Jadi skema umum dari model pandemi itu seperti itu. Jadi setiap model, setiap node itu dapat melalui tahapan-tahapan seperti itu. Jadi ada yang mungkin sini terus kemudian habis itu exit. Ya. Virusnya nggak menular. Kemudian kalau menular dia misalkan tingkatnya expose, ya, terpapar gitu ya, dia bisa exit juga. Kemudian dia masuk ke sini diinfeksi, infeksi. Jadi artinya maksudnya pada saat dia kena itu belum tentu dia terinfeksi gitu ya. Bisa jadi karena kekebalan tubuhnya kuat jadinya dia tidak ini, bahkan penyakitnya exit gitu. Tapi sangat besar kemungkinan dia itu bisa menyebarkan. Ya, bisa menyebarkan ya, seperti itu ya, sangat mungkin ya. Makanya ya ada tahap yang terpapar, kemudian yang terinfeksi. Infeksi juga sama ya, itu bisa sembuh, kemudian bisa juga recovery, tahap recovery, kemudian exit juga dan sebagainya. Imun juga gini, seperti itu ya. Ini adalah skema umum dari model epidemi. Jadi model secara umum ya, SEIR. Nah, ini ada model-model yang berkembang. Jadi ini model umumnya, terus kemudian ada model-model khususnya. Ada namanya susceptible infected ya, atau SI model. Ada juga susceptible infected, susceptible lagi atau SIS model. Ada juga yang SIR ya. Susceptible, infected, kemudian recovered ya, model. Jadi ada 3 model ini yang cukup bagus ya dikembangkan orang terus kemudian untuk tadi itu memodelkan terkait dengan penyebaran epidemi. Nah, kita lihat ya kalau susceptible infected itu apa modelnya. Ini dikatakan di sini adalah penyakit tadi yang menyebar itu pada populasi N individu. Jadi kita batasi dia hanya terbatas di N individu gitu ya. Sebut saja di sini adalah ST itu adalah banyak individu yang rentan atau sehat gitu ya. Pada waktu T dengan I-nya itu adalah banyaknya individu yang sudah terinfeksi. Jadi kita punya fungsi ST itu menyatakan banyaknya individu yang rentan atau sehat. Pastinya kan kalau penyakitnya berjalan otomatis dia akan turun kan, makin turun kan. Yang rentan itu makin turun. Artinya bisa jadi berkurang kan, pastinya gitu kan. Terus dengan IT-nya itu adalah banyak individu yang sudah terinfeksi. Dan pastinya akan banyak, terus kemudian akan menuju suatu nilai tertentu, terus dia turun, ya pasti gitu. Ya. Nah, pada saat T sama dengan 0, itu artinya semua orang itu rentan. Artinya jumlah S0-nya itu adalah N. Tadi kan N individu kan.
Jadi jumlah yang rentan itu ada N, tidak ada yang terinfeksi, artinya I0-nya itu 0. Jadi pada saat T itu yang terinfeksi 0. Nah, kita asumsikan bahwa individu tadi memiliki kontak. Jadi kontak itu bisa dimainkan. Yang tadi itu saya bilang di depan itu, kurung siku, ya, kurung siku, itu artinya adalah rata-rata, ya, rata-rata K itu disebut sebagai kontaknya, gitu ya. Dan kemungkinan bahwa kontaknya misalnya rata-rata berapa per orang itu, misalkan 5 orang, atau tadi yang dimodelkan tadi 14, berapa gitu ya, orang dan sebagainya, itu kira-kira kemungkinan rasio dia menularkan berapa orang gitu, jadi 48 misalkan gitu. Maka di sini kan kita bisa lihat bahwa kemungkinan bahwa penyakit akan tertular di individu yang terinfeksi ke individu yang rentan dalam 1 unit waktu adalah beta, ya, beta. Nah, di sini jika 1 individu menjadi terinfeksi pada saat T sama dengan 0, yaitu I-nya sama dengan 0, berapa banyak individu yang akan terinfeksi pada waktu T. Nah, itu bisa kita ukur dengan tadi itu, rasio tadi, ya, R0-nya akan sama dengan rata-rata K kuadrat dibagi dengan rata-rata K kuadratnya. Rata-rata K di kuadrat, rata-rata K kuadrat dibagi dengan rata-rata K dikuadratkan. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa hitung banyak individu berapa. Ya, tergantung terkait dengan nilai K tadi. Nilai K ditentukan nggak nilai kontaknya tadi. Jadi kita bisa lihat, ya, mobilitas dari penduduk di situ itu seperti apa gitu. Jadi kontak itu seperti itu. Jadi dia sudah rata-rata dalam 1 hari itu dia bertemu berapa orang. Oh, dia bertemu 20 orang rata-rata penduduk itu. Berarti artinya kemungkinan 1 orang itu bisa menyebarkan berapa banyak yang kena gitu. Itu bisa diprediksi seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan ini juga susceptible infected tadi, dalam hipotesa pencampuran homogen, yaitu probabilitas bahwa orang yang terinfeksi itu bertemu dengan individu yang rentan itu adalah ST dibagi dengan N. Karena itu orang yang terinfeksi itu akan melakukan kontak dengan individu yang rentan, jumlah ya dia kontaknya tadi K dikalikan dengan ST dibagi dengan N dalam 1 unit waktu. Karena individu yang terinfeksi I itu menularkan patogen, masing-masing mempunyai tingkat namanya beta tadi, maka jumlah rata-rata infeksi baru, ya, dalam waktu rentang T selama jangka waktu DT itu adalah DI per DT itu akan sama dengan apa? Kan ada, ya, tingkatnya berapa tadi, terus kemudian jumlah kontaknya ada berapa, kemudian ST itu adalah jumlah individu yang rentan, I-nya adalah jumlah individu yang terinfeksi dibagi dengan N. Ini rumusnya. Rumus terkait dengan bagaimana mengukur rata-rata infeksi baru pada suatu jangka waktu tertentu. Ya. I kan fungsi infeksi, ya, infeksi T. Ya. Jadi, berapa banyak individu yang kena atau terinfeksi dalam suatu waktu. Rumusnya seperti ini. Ya. Nah, ini termasuk masih juga susceptible infected model juga. Ya, pada awalnya, ya, fraksi individu yang terinfeksi meningkat secara eksponensial. Tadi saya katakan eksponensial, lama-lama dia pasti akan stagnan juga, ya, stagnan juga. Sejak awal individu yang terinfeksi hanya bertemu dengan individu yang rentan, maka patogen dapat dengan mudah menyebar. Ya. Nah, seiring waktu, individu yang terinfeksi tadi bertemu lebih sedikit, pastinya kan begitu sudah banyak yang kena kan pasti akan bertemu dengan sedikit orang kan. Atau mungkin karena sebut saja begitu kena, kemudian orang juga belajar terkait itu, akhirnya dia menahan diri di rumah. Jadi artinya sebetulnya usaha kita membantu itu. Jadi bagaimana kita berdiam diri di rumah untuk supaya apa? Supaya individu yang terinfeksi tadi bisa bertemu lebih sedikit, ya, lebih sedikit, dan lebih sedikit juga individu yang rentan. Itu sudah semacam ini, ya, semacam alami gitu, ya. Begitu kita sudah kena penyakit atau suatu penyakit itu menyebar di suatu kota, ada tindakan-tindakan yang dimana memang larinya ke sini. Jadi bagaimana dia membuat individu yang terinfeksi itu bertemu lebih sedikit atau lebih sedikit individu yang rentan. Oke, itu pertumbuhan I-nya akan melambat, ya, untuk waktu yang sangat besar. Ya, besar. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada varian-varian baru, ya mungkin bisa jadi nanti akan muncul grafik-grafik lain lagi, ya. Mungkin orang yang kena tadi kena lagi dan seterusnya. Jadi dari beberapa yang saya baca atau saya dengarkan itu dokter-dokter berkata bahwa
karena tadi sudah saya ceritakan variannya itu ada sekitar 7, terus ditambah dengan B117 ini yang itu baru berita beberapa bulan yang lalu ya. Itu hanya bisa ditangani oleh, jadi virus vaksinasi yang dilakukan itu hanya bisa mengatasi sekitar 2-3 varian virus. Artinya kalau ada 8 ya Anda bisa melihat ya, apakah ada kemungkinan dia terinfeksi lagi? Sangat mungkin. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini pertumbuhan I-nya harapan kita yang terinfeksi itu melambat untuk T yang besar. Dan epidemi itu akan berakhir ketika semua orang itu telah terinfeksi. Jadi percayalah bahwa lambat maupun cepat kita ini akan terinfeksi. Menurut teori ini ya. Jadi semua orang itu pasti akan terinfeksi. Pada saat ketika I-nya 91 di mana T-nya menuju Taingga. Kemudian S-nya fungsi dari individu yang rentan tadi akan menuju 0. Artinya semua orang di sini sudah dikatakan dia terinfeksi. Nah, teori virus kan seperti itu. Jadi percayalah bahwa lama-kelamaan kita itu akan kena juga. Nggak tahu kapan. Apakah kita sudah pernah kena? Mungkin saja. Mungkin karena kita termasuk orang OTG, artinya orang yang punya kekebalan dan sebagainya, kita nggak merasa gitu. Cuma yang efeknya yang berat itu kalau misalkan kita menulari kepada bapak kita, kepada ibu kita, kepada kakek kita, kepada adik-adik kita yang mungkin dia imunnya lebih rendah. Itu yang lebih bahaya ya, seperti itu. Ya. Seperti itu ini terkait dengan model dari susceptible infected tadi. Seperti itu. Nah, terkait dengan masih juga susceptible infected dalam model SI, seorang individu dapat berada dalam satu dari 2 keadaan ini. Apakah dia sehat atau terinfeksi. Susceptible itu artinya masih rentan juga ya, belum terinfeksi, tapi suatu saat akan terinfeksi. Jadi ada 2 keadaan ini, susceptible atau dia terinfeksi. Nah, model tersebut itu mengasumsikan bahwa jika individu yang susceptible tadi melakukan kontak dengan individu yang terinfeksi, maka ia akan menjadi terinfeksi pada tingkat beta. Nah, tanda panah itu menunjukkan bahwa setelah seorang terinfeksi, ia tetap terinfeksi karena itu ia tidak dapat pulih. Gitu. Dikatakan di sini ya. Ini tanda panah yang ini ya, yang ini infeksi ini. Ya kan 2 keadaan ini kan, susceptible, dia sehat atau infected atau sakit ya seperti itu. Nah, tanda panah itu menunjukkan bahwa setelah seorang terinfeksi, ia tetap terinfeksi, oleh karena itu ia tidak dapat pulih. Nah, evaluasi waktu dari sebagian kecil individu yang terinfeksi pada masa-masa awal, fraksi individu yang terinfeksi itu tumbuh secara eksponensial. Bisa katakan ya tadi eksponensial di suatu saat tertentu karena ada pembatasan dan sebagainya, ada aturan-aturan seperti apa dan seterusnya, akhirnya itu akan melambat, terus kemudian akhirnya akan berhenti. Kenapa? Karena semua orang akan terinfeksi. Jadi artinya berarti I-nya untuk T menuju Taingga akan nilainya sama dengan 1. Ini kesimpulan dari terkait dengan model susceptible infected tadi. Nah, kita masuk kepada susceptible infected susceptible, artinya orang yang kena, kemudian orang yang rentan, dia terinfeksi terus rentan lagi. Ya, rentan, infeksi, rentan lagi. Jadi kebanyakan di sini adalah patogen yang akhirnya di sini dikalahkan oleh sistem kekebalan atau dengan sistem pengobatan. Nah, fakta ini ya kita perlu membiarkan ya individu terinfeksi pulih berhenti menyebarkan penyakit. Dengan itu kita sampai pada apa yang disebut sebagai model SIS ya, yang mana memiliki 2 keadaan yang sama dengan model SI yaitu rentan dan terinfeksi. Perbedaannya di sini bahwa seorang individu yang terinfeksi pulih dengan kecepatan mu menjadi susceptible rentan kembali. Jadi karena penyakit influenza itu kan termasuk ini ya, SIS ya. Jadi begitu Anda kena influenza, sembuh, kemudian di keluarga Anda ada yang kena influenza, Anda bisa kena lagi, ya kan? Jadi kayak penyakit bergilir gitu ya. Ini ke A, ke B, ke C, muter lagi dan seterusnya. Itu model-modelnya bisa dimodelkan jadi penyakit yang di mana ya sebetulnya nggak ada obatnya ya, semua yang bisa ya menyembuhkan itu dengan imun dan ini kekebalan kita aja yang bisa. Tapi nanti kita jadi rentan lagi. Kenapa ya? Karena namanya imun itu kan
tidak istilahnya naik terus, tapi kadang-kadang juga ngedrop juga gitu. Ya pada saat ngedrop itu penyakit datang lagi gitu. Yang sama ya seperti itu. Itu model yang dikembangkan di sini SIS itu. Jadi di sini ya Anda lihat nih. Jadi kalau begitu ini ya ada bisa lihat ini ya, ada parameternya berarti ya, parameter beta dan parameter delta tadi. Jadi node yang sembuh segera menjadi susceptible atau rentan kembali. Kekuatan virus itu sama dengan S dibagi beta tadi ya. Apa tadi definisinya adalah penyebaran ya, kemudian ini deltanya adalah kematiannya virus ya, seperti itu ya. Jadi beta dibagi dengan delta. Nah, persamaan ini mendeskripsikan suatu dinamika model baru yang merupakan perpanjangan dari ini. Bahwa berapa banyak yang terinfeksi dalam suatu rentang waktu itu adalah beta, beta dikalikan dengan K-nya rata-rata, jadi berapa banyak dia kontak dengan orang rata-ratanya. Kemudian infeksi tadi dikalikan dengan 1 min I dikurangi dengan mu I, di mana mu adalah laju pemulihan dan istilah mu I itu mencakup laju pemulihan populasi dari penyakit. Semua sama ya, jadi penyakit itu tumbuhnya eksponensial dulu. Tapi di suatu ambang tertentu, epidemik itu akan menjadi lebih stabil. Dan ya harapannya dengan adanya penyakit baru ya kekebalan kita meningkat juga ya. Tapi kalau misalkan kondisi dan lain waktu kita itu ngedrop ya otomatis kena lagi dan sebagainya. Terkait dengan model SIS ini, model SIS memiliki status yang sama dengan model SI, yaitu susceptible atau rentan dan juga terinfeksi. Dan ini berbeda dengan SI, kenapa? Karena memungkinkan ada namanya recovery atau pemulihan, yaitu individu yang terinfeksi disembuhkan, kemudian dia menjadi rentan kembali dengan kecepatan mu. Pastinya apa ya? Makin bagus lah harusnya ya mu-nya itu. Kalau misalnya makin turun berarti penyakit tadi memang membuat kerusakan di sel gitu. Seperti COVID itu sebetulnya kasus-kasus yang ada itu adalah orang yang dinyatakan sembuh pulang meninggal, ya kan? Kenapa? Karena kerusakan yang disebabkan COVID tadi menyerang paru-paru ya, paru-parunya jadi ada flek. Kasus misalkan Ustadz Ali Jabir itu juga sama ya. Begitu dia pulang ke rumah, dia ngedrop lagi terus akhirnya meninggal. Ada kasus lagi keluarga saya, beberapa keluarga yang ada di sini juga sama. Begitu pulang, beberapa hari kemudian meninggal. Kenapa? Flek yang penyakit flek paru-paru itu yang membuat bahaya ya seperti itu. Jadi dia menyebabkan kerusakan di sel itu. Nah, evaluasi waktu dari fraksi individu terinfeksi dalam model SIS. Jadi di sini adalah pemulihan, karena pemulihan tadi dimungkinkan, maka pada umumnya sistem mengalami atau mencapai keadaan epidemik, di mana fraksi artinya semua individu itu akan terinfeksi, tetap. Jadi tidak hanya satu, jadi terinfeksi terus ya, ada terus ya, setiap saat itu ada terus. Jadi perhatikan bahwa di sini untuk tingkat pemulihan yang tinggi, mu ya, jumlah individu yang terinfeksi menurun secara eksponensial dan penyakit itu harapannya punah. Kenapa? Karena tadi itu tubuh membuat suatu antibodi khusus untuk penyakit itu, sehingga lama-lama penyakit itu kalau misalkan dia tidak bermutasi, dia akan hilang gitu, akan hilang. Jadi penyakit yang sebut saja tumbuh disebut saja beberapa ratus tahun yang lalu, misalkan kan ada kasus misalkan dulu ada kasus kolera atau mungkin kasus apa, meskipun ada sekarang tapi efeknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena orang sudah kekebalan. Lepra dulu kan sempat mengenai dari tangan, kaki itu merotol itu gimana ya? Lepas karena penyakit itu ya. Jadi mengeras terus kemudian tiba-tiba ya ada virusnya namanya virus lepra. Terus sekarang adanya orang makin imunisasi makin kebal dan sebagainya. Terus kemudian itu karena ini ya, karena kebiasaan hidup. Jadi kebiasaan hidup yang jorok gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya sanitasi yang bagus, kemudian air yang bersih, kemudian sosialisasi yang bagus, itu lama-lama penyakit itu kan punah ya, seperti itu. Ya, lepra meskipun ada, tapi itu hanya kena kepada orang-orang yang sebut saja dari segi kebersihan hidupnya itu jelek lah gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan model ini juga, susceptible, infected, dan susceptible ini, SIS model. Nah, sementara di sini bahwa dalam model SI, akhirnya semua orang terinfeksi. Model SISM ini memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu keadaan epidemik,
endemik ya, keadaan endemik atau keadaan bebas penyakit yang tadi penyakitnya punah. Nah, dalam keadaan endemik ya, untuk tingkat pemulihan yang rendah, ya, artinya berarti tingkat kesehatan masyarakat pada waktu itu rendah gitu ya, mungkin dari gizi atau mungkin dari yang lainnya ya. Nah, fraksi individu yang terinfeksi, ya, sebut saja I, itu mengikuti kurva logistik, kurva log yang serupa dengan yang diamati untuk model SI. Namun di sini tidak semua orang terinfeksi, tetapi akan mencapai apa ya? Ini bukan saya tapi I ya. Tapi infeksi tadi akan mencapai nilai I-nya akan lebih kecil dari 1 yang konstan. Dan artinya ini berarti bahwa setiap saat hanya sebagian kecil dari populasi yang terinfeksi. Penyakit flu itu kan juga gitu ya. Dulu flu itu penyebab kematian yang paling tinggi. Kenapa? Karena ya tadi itu orang belum tahu penyakit ini dan sebagainya, tapi lama-lama karena tubuh itu belajar juga ya, tubuh kita itu kan belajar juga terkait dengan itu akhirnya bisa terkontrol. Akhirnya sekarang kena juga tapi tidak terlalu parah dibanding dengan zaman dulu ya, di mana keadaan dunia masih jorok, kemudian kebersihannya kurang terjaga dan sebagainya, terus kemudian fasilitas kesehatannya kurang bagus dan sebagainya. Nah, dalam keadaan stasioner atau epidemik ini, jumlah individu yang baru terinfeksi itu sama dengan jumlah individu yang sembuh dari penyakit. Oke, itu fraksi populasi yang terinfeksi tidak berubah seiring waktu. Artinya yang kena sama yang sembuh itu sama. Gitu. Jadi, artinya misalkan kalau dibagi separuh gitu ya, hari ini kena, yang sembuh separuh, kemudian yang sembuh separuh itu sembuh, dia rentan lagi yang kena lagi, sebenarnya yang separuh sembuh lagi. Jadi tukar-menukar gitulah ya, tukar-menukar seperti itu. Nah, di situ berarti keadaannya stasioner atau endemik. Keadaan endemik itu seperti itu. Jadi di mana jumlah individu yang baru terinfeksi itu sama dengan jumlah individu yang sembuh dari penyakit. Merasa nggak seperti itu ya? Jadi kalau penyakit-penyakit yang mudah disembuhkan kan seperti itu ya. Kayak flu itu kan gitu juga. Kadang-kadang biarin aja lah tidur yang banyak, makan yang sehat, banyak istirahat, terus kemudian mungkin pakai penghangat badan dan sebagainya, itu bisa sembuh dengan sendirinya kan penyakit itu ya. Ya mungkin kadang-kadang ada juga yang sedikit manja harus ke dokter kemudian dikasih antibiotik, padahal sebenarnya itu penyakit flu itu kan sebetulnya bisa disembuhkan oleh antibodi kita sendiri ya, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, ada lagi istilah baru adalah disease free state ya. Jadi ini untuk tingkat pemulihan yang cukup tinggi. Jadi pemulihannya cukup tinggi sehingga eksponennya negatif, artinya begitu naik terus dia turun lagi gitu. Turunnya juga eksponensial. Itu artinya berarti pemulihannya sangat cepat. Ada kasus dulu waktu yang lama sekali itu ada kasus yang ada suatu penyakit juga ya, epidemik juga. Terus kemudian beberapa gubernur yang mencoba untuk menyembuhkan penyakit itu meninggal gitu. Jadi diprediksi meninggal. Akhirnya gubernur baru yang cukup cerdas itu dia bilang, ini kayaknya harus dipisahkan nih antara yang sakit dengan yang sehat. Akhirnya yang sehat itu disuruh mengungsi semua ke suatu daerah gitu ya. Terus kemudian dia konsentrasi kepada orang yang sakit. Dan akhirnya adalah pemulihannya karena bagus, karena dia istilahnya tidak dibatasi atau dibarier gitu, seperti itu dengan asupan yang bagus. Jadi kan konsentrasinya akan lebih mudah gitu dibandingkan misalkan campur baur dengan orang yang sembuh dan sebagainya gitu kan. Ini lebih mudah kalau misalkan penyakit itu akhirnya sembuh keluar akhirnya lama-lama ya hilang ya. Jadi itu pemulihannya cukup tinggi juga ya, eksponensial negatifnya. Oleh karena itu di sini nilai yang terinfeksi tadi menurun secara eksponensial seiring waktu. Artinya menunjukkan bahwa infeksi awal itu akan mati secara eksponensial. Ya. Nah, di sini keadaannya adalah jumlah individu yang sembuh per unit waktu itu melebihi jumlah individu yang baru terinfeksi. Ini harapannya. Makanya kan senantiasa dikasih ini yang sembuh, ini yang kena, ini yang sembuh, ini yang meninggal, gitu ya, seperti itu ya. Biasanya kan seperti itu. Artinya harapan kita itu yang sembuh, jumlah individu yang sembuh per unit waktu itu melebihi jumlah individu yang baru terinfeksi. Akhirnya lama-lama harapannya berarti penyakit itu jadi hilang, gitu. Jadi punah, gitu ya, seperti itu. Jadi menghilang dari populasi itu patogennya. Kemudian model lagi sustainable, infected sustainable, SIS ya.
yang tadi lagi dibahas, yaitu model SIS itu memprediksi bahwa beberapa patogen akan bertahan dalam populasi sementara, yang lain akan mati dalam waktu dekat. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan tubuh kita kurang bagus, ya penyakit tidak akan mati ya. Jadi istilahnya ya tetap aja suatu saat akan menggantui kita gitu ya. Dan bisa menular gitu. Tapi orang yang kena, orang yang kuat, orang yang kebal kena dengan penyakit itu, ya lama-lama patogennya akan meninggal gitu, akan mati lah ya, akan mati dalam waktu yang dekat. Ini yang gambarannya ya. Ini ada model baru lagi. Ada susceptible infected recovery. Nah, SIR kan SI, SIS sama SIR model. Nah, gambarnya seperti jadi orang yang rentan ya, terinfeksi, jadi orang yang terinfeksi, kemudian dia di-remove ya, jadi imun atau meninggal ya. Recover itu bisa dua keadaan, dia menjadi imun atau meninggal seperti itu. Nah, untuk banyak patogen seperti kebanyakan jenis influenza, kekebalan tubuh individu itu berkembang ya, setelah sembuh dari infeksi. Karenanya di sini alih-alih kembali ke dalam keadaan rentan, dari mereka malah di-remove ya dari populasi. Populasi yang tersakit tadi ya, artinya dia jadi sembuh lah gitu ya, jadi sembuh. Imunnya ada, artinya begitu dia kena lagi nggak akan mempan buat tubuhnya ya. Artinya dia istilahnya disingkirkan atau di-remove dari populasi yang tadi itu susceptible atau infected ya. Nah, rentan, dia udah sembuh benar gitu, bukan susceptible tapi benar-benar sembuh gitu. Nah, orang-orang sembuh ini tidak dihitung lagi dari sudut pandang patogen karena apa? Karena mereka tidak dapat terinfeksi dan juga tidak dapat menginfeksi orang lain. Ya. Karena penyakit itu begitu kena dia mati gitu. Karena imun tadi diserang sama imun tubuh dia jadi mati sehingga dia nggak membawa penyakit gitu. Harapannya kan kita seperti itu. Jadi begitu kita rentan kena penyakit, kita jadi kuat, jadi kebal ya, dan kekebalan itu bisa membunuh penyakit yang datang ke kita gitu. Itu kan yang luar biasanya seperti itu ya. Rumus-rumusnya seperti ini, jadinya ada terhadap S-nya seperti apa pertumbuhannya, I-nya seperti apa, kemudian recovery-nya ya, recovery-nya per DT itu adalah mu I. Sehingga kalau kita lihat ini grafik S-nya itu seperti ini, rentannya seperti ini. Terus kemudian I-nya ya, I-nya itu warna hijau. Itu seperti ini, jadi lama-lama dia punah penyakitnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang recovery. Recovery itu makin lama makin bagus. Artinya dia dihilangkan dari komunitas atau populasi tadi yang suscepted atau infected tadi. Jadi dia benar-benar sembuh, penyakit tidak akan kena sama dia ya. Nama dia makanya posisinya dia di-remove dari model populasi tadi seperti itu. Nah, ini perbedaannya dengan SIS apa dalam model SIR itu individu yang pulih itu memasuki keadaan pulih yang berarti apa? Bahwa mereka mengembangkan kekebalan daripada menjadi rentan, susceptible lagi ya. Seperti flu, SARS dan juga wabah-wabah yang lain, penyakit yang dengan sifat ini. Oleh karena itu kita akan menggunakan model SIR untuk menggambarkan penyebarannya. Tapi kalau saya melihatnya sebenarnya flu itu lebih cocok sebenarnya, tapi nggak tahu kalau ini ya lebih cocok di tadi ya. Karena kalau kita kena flu itu nanti akan kena lagi gitu kan, akan kena lagi terus gitu. Ya. Makanya kita kalau sudah susceptible, kemudian terinfected, biasanya susceptible lagi. Tapi kalau misalkan dimasukkan dalam recovery, jadi menurut saya nggak masalah. Apakah kita tuh ada jaminan? Oh ya, begitu kena flu, apakah kena flu lagi ya? Tergantung kondisi ya, kondisi terkait dengan kita juga ya. Tapi ya nggak tahu juga nih seperti apa nih model yang dia bentuk seperti itu. Nah, jadi persamaan diferensial untuk mengukur evaluasi waktu dari praksi individu dengan status S tadi ya, ada rumusnya ya. Ada S seperti apa, DI-nya seperti apa, DR-nya seperti apa. Kemudian perilaku tergantung pada waktu S ya. IR seperti yang diprediksi oleh persamaan B. Menurut model, semua individu bertransisi dari keadaan rentan ke keadaan terinfeksi. Kemudian habis itu dia akan menuju ke keadaan yang pulih atau recovery atau kebal. Ya, seperti itu. Jadi tahapannya dia dari rentan atau susceptible tadi dia menjadi terinfeksi, kemudian dari sesudah infeksi dia sembuh pulih ya, namanya recovery atau kebal dia.
Nah, di sini kita akan coba uraikan terkait dengan SI, SIS, dan SIR, gitu ya. Itu apa gitu ya. Di sini kita akan melihat bahwa kita masih membutuhkan model-model seperti SI, SIS, dan SIR itu sendiri ya, untuk menangkap ya dinamika dari wabah epidemi. Jadi ketika jumlah individu yang terinfeksi kecil, itu penyakit akan menyebar dengan bebas, dan jumlah individu yang terinfeksi akan meningkat secara eksponensial. Dan hasilnya ini akan berbeda untuk waktu yang lama. Jadi dalam model SI, setiap orang akan menjadi terinfeksi, karena cuma susceptible dan infected. Artinya berarti di situ tadi semua orang akan terinfeksi. Kemudian model SIS itu dapat mencapai keadaan endemik, di mana jumlah dari yang sakit sama yang sembuh sama. Di mana sebagian kecil individu selalu terinfeksi dan ada juga yang infeksinya punah. Kemudian dalam SIR, semua orang pulih pada akhirnya. Akhirnya begitu dia kena, susceptible, kena, dia kebal. Artinya semua orang akan pulih. Dan angka reproduktif ini memprediksi nasib jangka panjang suatu epidemi, di mana kalau R0-nya itu lebih kecil 1, artinya patogen tetap ada dalam populasi. Sedangkan kalau R0-nya lebih besar dari 1, maka patogen jadi akan mati secara alami. Seperti itu. Nah, ini kalau kalau kita berhubungan dengan exponential regime dan final regime, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini perbedaan antara SI, SIS, dan SIR ya. Seperti itu. Jadi kalau dia exponential regime, dia menggunakan rumus ini untuk SI-nya, kemudian SIS-nya pakai ini, terus kemudian SIR dia tidak ada ya. Di sini ceritakan ini memprediksi pertumbuhan eksponensial dari jumlah individu yang terinfeksi selama masa pandemi. Dia tidak punya untuk menghitung itu. Terus kemudian pada final regime-nya, untuk T menuju 0, tangganya sebenarnya 0, artinya semua orang terinfeksi. Kemudian yang ini itu akan menuju masa pandemi di mana endemik ya, endemik di mana pertumbuhan yang sembuh sama yang sakit itu sama. Kemudian untuk ini ya berarti di sini tangganya sebenarnya 0, artinya berarti tidak ada yang terinfeksi lagi. Kemudian untuk berikutnya yang epidemic threshold ya, threshold juga ada, ini tidak ada thresholdnya. Kalau yang ini adalah R0-nya 1, dan 1 berarti R01 itu sudah tidak sembuh ya, artinya punah ya, penyakit ini punah, patogennya punah, ini juga sama, patogennya akan punah. Oke, itu sedikit banyak terkait dengan perbedaan antara SI, SIS, dan SIR. Nah, ini ada mekanisme dari penyebarannya ya, ada mekanisme penyebaran umum, artinya setiap node I itu bergantung pada historis status I dan I tetangganya, seperti itu. Kemudian ada di sini dosis entitas yang mungkin bergantung pada stokastik ya, dan juga sejarah-sejarah mungkin dia penyakitnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Dia seperti apa, apakah dia itu kalau orangnya berarti dia itu gimana kalau terkait dengan informasi, apakah dia itu benar-benar mengelola informasi dengan bagus atau sebetulnya dia bohong atau seperti apa, itu juga bisa ya dilihat dari sejarahnya juga ya. Di sini juga mungkin memiliki beberapa entitas yang berinteraksi dan menyebar secara sekaligus. Jadi ini tanda terkait dengan yang tidak terinfeksi itu adalah tanda biru, sedangkan infected, yang terinfeksi itu tanda merah. Seperti itu. Nah, ini kalau di jejaring yang random, ya, spreading ini seperti apa. Ya. Untuk jejaring yang acak, ya, random, kita tahu struktur lokalnya adalah percabangan murni. Kemudian penyebarannya yang berhasil bergantung pada satu sisi, single edge, yang menginfeksi node. Ya. Fokus pada kasus binary, ya, dengan sisi dan node-nya yang terinfeksi atau tidak. Kemudian pertanyaan besar yang pertama adalah untuk jaringan dan proses penularan tertentu, dapatkah penyebaran global dari satu penyakit itu, patogen itu terjadi? Gitu ya. Nah, kita masuk kepada arus informasi yang kita coba ini ya, adopsi dari pertumbuhan atau aplikasi epidemi tadi. Oh ya, untuk aplikasi epidemi nanti saya kasih programnya ya terkait dengan itu, SIS itu gimana, SIR gimana, SIR itu seperti apa ya. Ini kita coba masuk kepada aliran
sosial media juga ya, tapi Flickr, di mana di sini kita menggunakan jaringan sosial Flickr 25% ya. Ini pada waktu ini ya cukup banyak karena dia adalah mempunyai khususan untuk video ya, untuk foto ya, menyimpan foto dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengumpulkan kumpulan data selama 100 hari. Kemudian ada sekitar 2 juta pengguna. Kemudian di sini info-infonya adalah foto-foto favorit yang digunakan. Jadi di sini kita bisa lihat karakteristiknya ada sekitar 34 juta ya tanda favorit, lebih dari 11 jutanya foto berbeda. Jadi artinya berarti ya fotonya cukup banyak, kemudian tanda favoritnya juga ini menyebar ya di setiap foto dan sebagainya. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan di sini adalah apakah konten Flickr ya itu tersebar di sepanjang tautan di jaring sosial? Kemudian apa sajakah properti penyebaran konten Flickr ya? Misalnya beberapa lama setelah terpapar suatu konten, kemudian pengguna cenderung menyebarkannya. Kemudian dapatkah model epidemiologi yang ada mencirikan penyebaran informasi yang diamati di Flickr ini? Seperti itu. Nah ini ada sebuah foto ya, terus kemudian ya sebuah seorang yang yang penggemar terkait mungkin sebut saja ada fotografer seorang fotografer, dia sering mengupdate terkait dengan foto-foto dia, terus kemudian ada foto ya misalkan sebuah gambar seperti ini ya. Nah, itu kira-kira berapa banyak atau bagaimana seorang fan itu mengetahui terkait dengan foto ini gitu ya. Jadi kita lihat di sini pertumbuhan dari usia berdasarkan usia fotonya ya dari hari ke hari. Pertumbuhan dari jumlah orang yang like atau mungkin yang share atau mungkin sebut saja melihatnya itu seperti ini. Jadi pertumbuhannya makin lama makin meningkat ya seperti itu. Ya. Terus kemudian ini salah satu juga contoh juga terkait dengan bagaimana orang mencoba membuat model atau rumus ya terkait dengan pizza. Ya. Pizza. Jadi pizza itu sebetulnya dari mana sih gitu? Karena kenapa pizza itu bentuknya bundar gitu ya. Ini aneh-aneh saja, tapi gambar ini cukup menarik juga orangnya. Terus kemudian Anda lihat nih, yang men-share-nya sekitar 27.000 orang. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan, kalau kita lihat ini jari-jarinya Z, kan biasanya R ya. Ini radiusnya Z. Kan rumusnya itu apa? Rumus luas ini ya. Luas ini adalah PR kuadrat. Ya. PR kuadrat dikalikan dengan suatu konstanta tertentu. Nah, konstanta ini bisa kita mainkan, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Ini ambil aja A gitu ya. Nah, ini Anda lihat nih kalau Pi ini kan lambangnya Pi, tulisannya kan Pi. Nah, Z ini Z kuadrat itu bisa digunakan Z kali Z. Gitu. Nah, A-nya ini. Akhirnya kenapa pizza itu membentuk lingkaran ya? Kenapa? Karena volumenya adalah pizza. namanya. Jadi model-model seperti ini namanya pizza. Gitu. Ya, nggak tahu juga sih. Ini menurut interpretasi saya. Kalau menurut Anda mungkin akan lain lagi. Tapi bagaimana dia mengemas suatu gambar yang menarik sehingga aliran informasinya jadi banyak gitu ya, jadi banyak gitu yang menyebarkan, yang melihatnya dan sebagainya itu juga perlu kita selidiki juga gitu bagaimana sebetulnya pola dari masyarakat yang kita hadapi atau sebetulnya kalau kita misalkan menyebarkan suatu info terkait produk itu kira-kira segmen pasar kita seperti apa itu perlu kita coba lihat juga ya. Jadi lihat nih ada yang menyukai sekitar 73 ribuan ya, ini belum lagi dihitung ini ya. 73 ribuan yang suka, terus kemudian yang meng-share sekitar 27.761. Saya kira juga akan lebih banyak lagi terkait dengan komennya. Komennya sekitar 1.400-an ya. 1.470. Jadi menarik ya. Jadi kita juga bisa sebenarnya mengamati terkait dengan konten-konten kita yang kita publish misalkan di Facebook atau di apa misalnya Anda tertarik di mana misalnya. Terus Anda lihat tuh berapa banyak yang like, berapa banyak yang share, berapa banyak yang komen dan sebagainya itu Anda bisa lihat, Anda pelajari ya kira-kira bagaimana aliran informasi yang Anda sebarkan itu bisa menjangkau semua orang yang Anda inginkan gitu. Dan pastinya masing-masing dari konten kita itu kan pasti akan berbeda-beda pasti ya, berbeda-beda yang kita dapatkan dari situ. Makanya dari situ kan kita bisa mengukur, oh kira-kira yang suka dengan saya, yang follower saya atau seperti apa itu sukanya gambar-gambar yang seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini itu banyak sekali tanggapannya. Akhirnya kan kita inginnya sebut saja apa ya memberikan kabar gembira lah kepada
teman-teman kita bahwa kita itu seperti apa dan seterusnya gitu. Itu tujuannya ya. Kalau kita terus terang publish ke Facebook atau kemana gitu, itu tujuannya itu bagaimana orang tahu terkait dengan hobi saya, terus kemudian semoga terinspirasi dengan apa yang saya sebar, itu yang inginnya seperti itu ya. Ya, dengan adanya kebaikan-kebaikan yang tadi kita sebar, ya harapannya itu menjadi amal pahala kita, gitu, amal jariah kita, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyebarkan suatu info-info yang dimana menyesatkan gitu ya. Mungkin kita belum tahu kebenarannya, tapi kita sudah terlanjur menyebarkan, itu juga bahaya juga ya. Seperti itu. Nah, ini sebuah contoh ya, sebuah contoh nih. Ini sebuah foto ya, foto dari Barack Obama ya, di mana dia memeluk istrinya, Michelle ya, dan diposting pada pukul 11,15 ya, pada malam pemilihan. Jadi sebelum pemilihan itu dia tempel itu di ini, apa namanya di Facebook ya, di Facebook 6 November, besok pemilihan dia pasang dulu fotonya. Jadi artinya apa ya, semacam yang Anda lihat lah, ini kan ada tendensi pasti. Dan dia pastinya kalau orang-orang besar itu, orang-orang besar yang berduit itu udah tahu nih, apalagi dia backingnya banyak itu udah tahu nih gimana caranya supaya massa itu care kepada dia gitu. Nah, salah satunya ini ya, usaha dia ya, dari foto Barack Obama. Tak lama kemudian setelah pemilihan itu disebutkan yang mendukung disebutkan ya, tak lama setelah pemilihan itu disebutkan untuk mendukung Obama. Jadi setelah itu ada iklan lagi, jadi supaya tertarik terus kemudian dikasih iklan. Kemudian foto ini diposting di halaman Facebooknya resmi Obama yang dimana memiliki puluhan juta pengikut dan memastikan bahwa foto tersebut langsung mendapat exposure yang luas, artinya mendapat tanggapan yang luas. Nah, pada Februari 2013, foto ini itu telah mengumpulkan lebih dari 4,4 juta like dan masih dibagikan ulang terus gitu. Terus untuk sisanya kami akan menyebutkan foto ini sebagai ini, apa namanya? Foto kemenangan dari Obama itu sendiri. Saya akan skip ini ya, ini nggak terlalu menarik ya. Jadi ini ada contoh yang menurut saya kurang pas gitu di negara kita, nggak bagus. Jadi ini ada suatu permintaan untuk like dia gitu ya. Terus kemudian ini dibandingkan dengan Obama ya pastinya akan berbeda jauh lah ya, terkait dengan bagaimana informasi itu bisa membuat orang itu menjadi susceptible tadi ya, menjadi rentan, susceptibility tadi menjadi rentan, sehingga dia bisa menerima kita padanya dan sebagainya. Ini analisanya ya terkait dengan itu, dan sesudah foto ini ya akhirnya Obama menang kan gitu ya. Nah, problem dari Formula 1 tadi mengingatkan bahwa awal yang pendek dari cascade itu akan memprediksi ukuran akhirnya. Jadi di sini akan kita bisa lihat beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan. Seberapa tinggi akurasi yang dapat kita capai untuk memprediksi pertumbuhan bertingkat. Jadi suatu informasi itu bisa nyampe ke seluruh masyarakat Amerika ya, misalkan Obama tadi seperti apa ya, kira-kira seperti apa. Kemudian apakah prediksi pertumbuhan itu lebih mudah diatur ya, pada cascade kecil atau besar? Jadi ini kan ada cascade yang aliran informasi yang dia mempunyai simbol-simbol besar dan juga simbol kecil gitu ya. Dengan kata lain, apakah perilaku cascade di masa depan itu menjadi lebih atau kurang dapat diprediksi dari cascade-cascade yang terbuka. Kemudian lebih dari sekedar pertumbuhan cascade, dapatkah mereka memprediksi bentuknya? Struktur jaringannya seperti apa gitu. Itu sebetulnya ada trik-trik khusus ya terkait itu ya, bagaimana mencoba orang itu untuk muncul gitu ya, muncul trik-trik untuk terkait dengan itu ada di jurnalistik itu ada ya, bagaimana membuat orang itu tidak berkomentar jadi komentar gitu. Ya mungkin dia masuk pada ranah di mana yang kita sebar itu memang menarik buat dia gitu, menarik seperti dunianya dia gitu. Jadi orang-orang mungkin kalau misalnya dikasih semacam suatu pernyataan-pernyataan yang biasa itu orang nggak terlalu. Tapi kalau misalkan kita dekatin, misalkan karena dia suka gaming, kemudian kita coba masuk ke gaming, artinya seperti apa ceritanya dan sebagainya, kita kasih sinopsis terkait itu, lama-lama dia ngomong juga ya terkait itu harusnya gini-gini. Dia malah karena dia jago gaming, jadi dia berkomentar seperti itu. Jadi bisa ya diatur seperti itu. Jadi bagaimana kita memprediksi bentuknya tadi. Nah ini beberapa penelitian ya. Nanti ini sebetulnya kalau ada seperti ini tuh Anda coba selidiki ya, atau mungkin Anda baca-baca ya, harapannya supaya
makin banyak pengetahuan Anda terkait dengan ini gitu ya. Ini referensinya ada ya, referensinya ada. Kemudian yang ini juga ada referensinya, ini terkait dengan struktural virality dari online difusi. Jadi difusi online ya seperti apa. Ini problemnya ya ini meskipun gagasan bahwa media sosial dapat menyebar dengan cara epidemiologis bersifat provokatif, mereka juga menyimpulkan bahwa strategi yang didasarkan pada pemicu epidemi sosial kemungkinan besar tidak realistis ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi ya sebetulnya cukup membantu juga ya terkait dengan pengetahuan kita terkait tadi itu. Bagaimana kita bisa membuat orang yang susceptible menjadi infected. Kemudian kalau dia menjadi susceptible lagi bagus kan, berarti informasi tadi bisa terus kita ulang-ulang lagi. Tapi kalau susceptible, infected, terus kemudian masuk kepada recovery, berarti artinya selesai. Informasi kita tidak, kalau misalnya ada lagi ya susah untuk masuk. Jadi bagaimana kita membuat suatu info-info yang dimana tadi model SIS tadi ya, susceptible, infected, susceptible, jadi dia rentan lagi. Jadi kasih lagi info lagi, dia nerima lagi dan seterusnya. Dan menyebarkan lagi dan seterusnya. Nah, ini juga disampaikan di sini, mereka percaya bahwa pemasar atau pihak lain yang tertarik untuk menyebarkan informasi, ini secara efisien harus bekerja untuk memanfaatkan dan meningkatkan keuntungan yang berpotensi berharga ya, pada setiap benih, di mana bahkan peningkatan bertahap pada tingkat penerusannya dapat mengarah pada pengembalian investasi yang substansial. Ini untuk e-commerce ya, untuk e-commerce. Ya. Jadi penelitian ini untuk e-commerce. Jadi ini adalah produk-produk yang ini ya, Yahoo Voice, kemudian FriendSense, kemudian Twitter Video, Twitter News Stories, kemudian Secretary Green. Ya, ini ada beberapa domain-domain yang diselidiki sama dia untuk yang OneNote ya, OneNote Cascade ini seperti apa? 90% ini ya. Kemudian ya dibandingkan nanti kalau misalnya seperti ini gimana, kalau misalnya dia berhubung dengan dua node seperti apa dan seterusnya. Ini diukur sama dia seperti itu. Ya. Jadi bisa diterapkan terkait dengan meskipun juga disatakan di sini tidak terlalu realistis, tapi ya sebetulnya menjadikan ini ada penafsiran lain atau analisis lain yang mungkin bisa berguna juga untuk di kemudian hari. Seperti itu. Modelnya juga nih ya, misalkan kalau kita membaca sebuah postingan di Twitter ya, itu pastinya kalau langkah Anda cukup cerdas ya berarti yang pertama adalah memeriksa ya postingan satu persatu. Kemudian saat Anda itu sedang memeriksa X ya, informasi X, postingan X, bagaimana kemungkinan Anda memposting ulang X tadi itu bergantung pada apa yang Anda lihat di masa lalu. Jadi begitu Anda baca sebuah informasi terus kemudian informasi itu ada di alam sadar Anda dan Anda pernah mendapatkan informasi itu, berarti Anda kan cenderung untuk membenarkan atau mungkin kadang-kadang bukan membenarkan, kadang-kadang malah mencoba menyanggah kan gitu. Ini karena ada informasi tadi, ada informasi yang masuk, terus kemudian ini nggak benar nih, dia langsung komentar pasti. Tapi kalau misalnya benar, ya dia setuju, terus bagaimana dia mencoba untuk menyebarkan ke yang lain. Ya, biasanya model-modelnya seperti ini. Jadi kadang-kadang ya berulang kali supaya dia bisa adaptif ya terkait dengan peristiwa tadi ya. Ya, makanya tidak cukup sekali gitu, tidak cukup sekali mungkin beberapa kali, dan berapa banyak media yang kita gunakan yang kita gunakan semua gitu. Harapannya ya ada satu yang nempel lah dia, terus akhirnya memeriksa itu dan kemudian memposting ulang terkait itu. Nah, di sini diasumsikan bahwa exposure baru ya itu mempengaruhi adopsi pengguna. Jadi kalau seperti itu maka probabilitas yang bisa kita ukur ya, itu akan seperti ini ya, bahwa proses bahwa seseorang itu akan mengadopsi X harusnya C1 nih, C1 ini exposure dari Y2, C2, Y3, Y3 dan seterusnya sampai YK, CK. Jadi ini adalah penularan sebuah user di mana dia yang melihat sekarang. Itu probabilitasnya seperti apa disyaratkan di mana ada user yang pengetahuan sebelumnya. Jadi tadi kan konsepnya seperti itu ya, apa yang kita coba lihat kan seperti itu. Jadi pola penularan itu biasanya kalau terkait dengan informasi itu senantiasa mempertimbangkan terkait dengan apa yang dia punya atau memori apa yang ada di belakang dia ya, sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk supaya C1 ini teradop ya, adop dari X sama dengan C1 berarti
dia harus expose ya, expose keadaannya terkait Y2 C2, Y3 C3, kemudian YK, kemudian CK. Ini mungkin salah penulisannya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan berasumsi bahwa exposure terbaru itu sebanyak K, di mana itu akan mempengaruhi adopsi pengguna tadi. Jadi seterusnya seperti ini, dan kita akan melihat bahwa P adopt di mana X sama dengan C0 itu menceritakan expose dari Y1 sama dengan C1, Y2 C2 dan seterusnya sampai YK CK. Itu perbedaannya dengan tadi ya. Jadi exposure baru sebanyak K yang di mana mempengaruhi adopsi pengguna tadi. Jadi ada yang sekali exposure langsung mempengaruhi adopsi, ada juga beberapa kali yang dia bisa lakukan untuk supaya pengguna itu mengadopsi ya terkait dengan model tadi ya, seperti itu. Ya, ini model interaksi ya terkait dengan yang ada di aliran cascade tadi. Sasarannya adalah bagaimana kita menemukan model interaksi antara banyak informasi. Kemudian kita bisa bertanya terkait beberapa informasi yang dapat membantu satu sama lain dalam adopsi. Kemudian orang lain mungkin bersaing untuk mendapatkan perhatian. Kemudian juga kita bisa melihat juga ya terkait dengan data. Data ini contohnya data dari Twitter, di mana data lengkapnya dari per Januari 2011 itu ada sekitar 3 miliar tweet. Ya, tweet. Kemudian semua URL di tweet oleh setidaknya 50 pengguna itu ada sekitar 191.000. Seluruh URL yang di tweet setidaknya 50 pengguna. Jadi karena informasi yang disampaikan di tweet itu pendek, singkat ya, makanya biasanya dia senantiasa memberikan semacam URL supaya apa? Supaya informasi itu nyampe. Kenapa? Karena informasi itu sedikit. Yang bisa kita tulis di Twitter kan sedikit. Nah, ini juga tugasnya adalah bagaimana memprediksi apakah pengguna akan memposting URL X atau tidak. Nah, ini bagaimana tweet itu berinteraksi ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa unsur yang terlibat di sini ya. Ini terkait dengan bagaimana P itu memposting ya suatu tweet dengan exposure dengan dengan postingan dia tweet 1 gitu ya. Gimana? Kemudian kalau kita ini bisa tanyakan apakah U2 dengan U1 itu atau tweet 1 dengan tweet yang 2 itu akan mirip atau mungkin beda isinya gitu. Kemudian di sini kita juga memperhitungkan terkait dengan LCS. Jadi bagaimana konten tadi memiliki similarity yang rendah. Kemudian juga HCS juga bagaimana konten tadi memiliki similarity yang tinggi. Kemudian apakah U1 tadi viral, jadi pesan yang pertama tadi viral gitu. Kemudian kemungkinan ini adalah untuk menghitung infeksi dari U tadi ya. Infeksinya seperti apa? Dampak dari informasi yang dia sebar pertama tadi. Nah, di sini dalam sebuah paper disampaikan bahwa bisa diatur seperti ini, aturan-aturannya atau probabilitasnya bisa diatur seperti ini. Ini pada saat dimana peluang dari X-nya U2 itu lebih besar dari ini, artinya berarti kadang-kadang ada yang namanya high content similarity di situ ya. Tapi ada kadang-kadang kondisi di mana kalau misalkan peluang dari U2 itu lebih besar dari peluang dari U1, itu juga ada yang sifatnya itu low ya, content similarity. Jadi bisa nanti kalau misalnya kita lihat kalau U1-nya viral ya bisa saja kita mencoba untuk mendomplengnya ya dengan tadi itu. Bagaimana kita memakai konten yang similarity-nya tinggi seperti itu. Terus kemudian nah ini terkait dengan probabilitas infeksinya ya, infeksi. Jadi ini positif bagus ya di sini. Terus kemudian ada juga kondisi di mana dia ringan tapi similarity-nya ringan. Tapi ya tadi itu karena U1 viral di mana U2 itu kita coba ini tapi pertumbuhannya malah infeksinya negatif ya, negatif. Kecil ya seperti itu ya. Terus kemudian kalau untuk kasus di mana peluangnya itu lebih kecil dari U1 itu Anda lihat di sini cukup bagus juga ya, di mana dia ada hubungan ya ketinggian konten similarity-nya tinggi ya, di konten similarity, tapi kita bisa membuat probabilitas untuk infeksinya menjadi lebih bagus lagi ya seperti itu. Dan seterusnya ini adalah gambaran-gambaran bagaimana interaksi di tweet itu. Tweet itu seperti itu. Jadi kadang-kadang memang
kita harus mencoba ya melihat kira-kira memang follower-follower kita atau sebut saja yang like kita atau berapa banyak yang dapat komentar ya dari itu ya, konten-konten yang kita sebar. Dari situ nantinya pastinya kita akan mencoba mengcopy ya. Oh, apa namanya yang suka dengan saya ini kebanyakan sukanya saya posting yang seperti ini gitu. Itu kadang-kadang juga ini apa itu berpengaruh juga nanti kalau misalnya kita posting lagi seperti itu lagi apakah akan cepat juga itu mengalami apa namanya prediksinya seperti ini. Jadi dia melakukan penelitian seperti ini. Jadi ya bisa ya kalau misalkan dia dimirip-miripkan gimana, kalau misalkan dia kecil, jadi ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan, dan ini ada data-datanya terkait dengan pengaruh probabilitas infeksinya, dan ini saya kira sangat tergantung juga terkait dengan daerah juga ya, terkait dengan kesukaannya. Mungkin ini pelakunya di suatu negara berkembang dan sebagainya, terus kemudian dia mencoba ya melakukan penyelidikan terkait dengan apa namanya interaksi dari tweet itu. Ya. Jika peluang U2-nya misalkan lebih besar dari peluang U1, di mana kedudukan dari apa kemiripan dari U1 dan U2 itu sangat tinggi. Itu gimana pengaruh infeksi probabilitasnya seperti apa? Dan kadang-kadang memang ya cukup tinggi juga ya, di mana kalau U2-nya itu kontennya lebih bagus ya, atau peluangnya lebih bagus, pastinya karena U1 tadi sudah viral, maka dengan kemiripan yang tinggi juga akan meningkatkan probabilitas dari infeksi. Artinya maksudnya yang like, share dan juga subscribe itu banyak juga ya, yang coba menyebarkan dan sebagainya banyak. Nah, ini beberapa apa namanya paper-paper ya yang mendukung terkait dengan social cascade di social network ya. Kalau ada waktu silahkan untuk dibaca-baca, siapa tahu bagi yang belum menemukan topik-topik TA bisa masuk di sini ya. Jadi mungkin kalau misalkan ini sebut saja misalkan prediksi informasi cascade di microblog ini di Twitter ya, di Twitter sudah ada penelitian. Mungkin metode-metodenya yang kita rubah, kita coba lihat dan bagaimana kita dengan sedikit merubah itu bisa menghasilkan suatu penemuan yang mungkin bagus dan disesuaikan mungkin dengan kondisi kita juga ya di Indonesia seperti apa. Nah, ini diskusi yang ada bahwa yang tadi kita bicarakan itu adalah cascade sosial terjadi di Flickr ya. Kemudian di sini sampaikan jumlah reproduksi dasar foto populer ya, antara 1 sampai 190 dan ini sangat jauh lebih tinggi dari penyakit yang sangat menular seperti campak dan menunjukkan bahwa jejaring sosial itu merupakan metode penularan yang efisien dan konten online-nya bisa sangat menular. Konten-konten sangat menular. Kemudian banyak sekali heterogenitas yang ada dalam jaringan dan juga pengguna. Jadi model-modelnya juga pasti akan berbeda dan sangat susah untuk mempelajari juga ya. Makanya dengan kita mempelajari terkait dengan user yang berpengaruh dan juga komunitas itu bisa nanti semoga saja bisa masuk ke dalam analisis yang mungkin lebih dalam. Nah, mengingat penyebaran yang diharapkan dengan dan tingkat node ya, mereka cepat memprediksi penyebaran yang diharapkan sebagai jaringan di mana kita harus mengetahui ya jumlah rata-rata kontak yang kita keluarkan. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan suatu informasi dimanapun informasi itu bisa kita sampaikan, baik itu di Facebook, di Twitter maupun dimanapun, itu kira-kira rata-rata kontak kita berapa? Bisa nggak diukur seperti itu? Kalau misalkan seperti itu, ya nanti bisa dihitung kira-kira tingkat penularannya seperti apa gitu. Itu bisa kita lihat. Tadi kan ada rasio 0, R0 ini kan ada bisa diukur ya. R0 itu yang tadi ya mu 0 dikalikan dengan rata-rata tadi ya. K dikuadratkan dibagi dengan rata-rata K, rata-rata K kuadratnya dan rata-rata K kemudian dikuadratkan. Nah, itu harus lebih besar dari 1. Supaya lebih besar atau lebih kecil ya? Lebih besar ya, lebih besar 1. Ini sebuah contoh studi lain terkait dengan cascade tadi. Ini bagaimana menyelidiki atau menyelusuri aliran informasi dalam skala global menggunakan data surat berantai di internet. Ini petisi Irak ya, petisi Irak. Ini terkait dengan penyerangan Amerika terhadap Irak. Nah, itu terjadi pada tahun 2000-an ya, 2003. Ya tahu Anda udah lahir belum ya? Ini terjadi penyerangan kalau nggak salah ya sekitar ini ya. Ini terjadi pertempuran antara Amerika dan Irak ya, dan di mana
disinyalir mempunyai senjata nuklir, tapi kenyataannya tidak ada sama sekali ya, seperti itu. Nah, kira-kira ini bagaimana ya, aliran informasinya seperti apa gitu. Ada ya, misalkan di sini cari ya data cleaning dan cleaning-nya, mesin mencari query-nya untuk menemukan salinan petisi itu ada sekitar kurang lebih 650 salinan petisi di sini. Ini kan disebutkan di sini ada Perang Dunia Ketiga. Jadi kemarin yang ditakutkan itu. Jadi begitu terjadi pertempuran menyerang Irak, terus kemudian negara-negara yang lain yang ada di sekitar Irak itu menjadi marah, terus kemudian jadi pertempuran besar. Tentunya apa yang ditakutkan tidak terlalu terjadi karena mungkin udah ada tindakan-tindakan terkait itu juga. Ya. Itu terus kemudian ada 20.000 nama yang berbeda. Kemudian di sini kita akan coba hitung pohon propagasi dari sana ini dari kalau misalkan lihat sebentar. Kalau kita lihat kan ini dari Alice Thompson yang pertama, kemudian Bob Smith, kemudian Carly Miller dan sebagainya gitu ya. Carly Miller, kemudian Diana Jones. Nah, nanti terus kemudian habis itu kemana gitu. Kan ada mungkin di sini ada ini aliran ini menyebar dua ke Ace Brown sama Henry Wilson, tapi tertulisnya di sini Ace Brown ya. Terus kemudian dan seterusnya Frank Davis ini nggak masuk, yang muncul ada Ian Anderson, kemudian Gina Williams ya sebagainya. Ini ya Frank Davis, Gina Williams ya, dimana kalau misalkan kita coba hubungkan itu ada yang kelewat namanya Harry Winson dan juga Frank Davis-nya tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi ini juga kita bisa melihat terkait dengan bagaimana informasi itu bisa menginfected ya terkait dengan orang tadi seperti apa. Ini juga bisa diceritakan atau bisa digambarkan sebagai tadi itu bagaimana patogen itu menyerang tubuh kita dan sebagainya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita dan seterusnya. Oke, itu paling yang bisa disampaikan ya.